Great morning everyone. Ada orang yang bilang begini ya, kalau Yesus lahir di Bethlehem, lalu sebelum itu siapa yang menciptakan manusia? Kan banyak yang bertanya begitu kan, pertanyaannya ini kelihatannya pintar. Tapi sebenarnya menunjukkan satu hal yang tidak mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Karena mereka mengira Yesus itu mulai ada saat lahir di kandang Bethlehem. Padahal yang lahir di Bethlehem itu bukan awalnya Yesus. Itu adalah saat Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Ya, teman-teman. Alright, hari ini temanya adalah Jesus was not just in Bethlehem. Jesus itu bukan baru ada di Bethlehem. Ya, teman-teman, mari kita luruskan ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus baru ada saat lahir. Justru sebaliknya. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ya, pada mulanya. Bukan setelah Bethlehem. Bukan setelah Maria mengandung. Bukan setelah dunia itu ada. Artinya apa? Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan manusia sebelum Yesus lahir? Jawabannya sederhana, sangat sederhana. Tapi keras. Yesus sendiri karena Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jangan dibalik, ya enggak? Bukan Yesus yang diciptakan, tapi Yesus adalah pencipta. Ini seperti orang melihat seorang raja yang menyamar jadi rakyat biasa. Lalu berkata, loh, sejak kapan dia jadi raja? Kan baru kelihatan sekarang. Masalahnya bukan rajanya yang baru jadi raja, tapi mata orang itu yang baru terbuka. Jadi penjelasan teologis secara sederhana ya. Biar jelas ya, yang lahir di Bethlehem itu adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Artinya apa? Yesus itu kekal. Dia tidak punya awal. Dia bersama-sama dengan Allah, bahkan dia adalah Allah. Lalu dia mengosongkan dirinya dan masuk ke dunia sebagai manusia. Bukan berubah menjadi manusia saja, tapi menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Ini yang banyak orang tidak bisa terima, ya, terutama di teman-teman yang di sebelah situ ya, di RT 6 ya, tidak bisa terima karena mereka ingin Allah itu jauh, tidak tersentuh, harus dipanggil pakai toa, ya jauh, tidak masuk ke dunia manusia. Tapi kekristenan berkata berbeda. Allah justru datang sendiri, Allah turun tangan sendiri, Allah masuk ke dalam penderitaan manusia. Ini sentilan keras ya. Masalahnya bukan kurang pintar ya. Masalahnya adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran. Karena kalau orang mau jujur membaca Kejadian 1, Allah itu pencipta. Yohanes 1 firman mencipta. Kolose 1 ayat 16, segala sesuatu diciptakan oleh Kristus. Maka jelas Yesus bukan ciptaan, dia adalah pencipta. Catat itu. Jadi teman-teman, kalau kita melihat cerita mengenai Abraham ya, kisah Abraham, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini bukan kalimat biasa. Ini klaim kekekalan. 2. Musa. Masih ingat semak yang menyala? Allah memperkenalkan diri. Aku adalah aku.
Dan Yesus memakai istilah yang sama, aku adalah. Artinya apa? Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal. Jadi pesan moralnya, jangan menilai kebenaran hanya dari logika yang terbatas. Karena kalau Allah bisa sepenuhnya dijelaskan oleh otak manusia, dia bukan Allah. Iman bukan berarti bodoh. Iman adalah percaya kepada kebenaran yang dinyatakan Allah, bukan yang dibatasi oleh pikiran manusia. Jadi closing statementnya hari ini kita dihadapkan pada pilihan, mau percaya bahwa Yesus hanya manusia biasa atau mengakui bahwa dia adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Karena satu hal yang pasti, Yesus bukan sekedar lahir, dia datang dan hanya dia yang bisa memberi keselamatan kekal. Jadi pertanyaannya tolong dijawab dengan jujur ya. Satu, kalau Yesus benar adalah pencipta, mengapa Anda masih memperlakukan dia seperti sekedar tokoh agama? Dua, apakah Anda menolak Yesus karena tidak masuk logika Anda? Atau karena hati Anda tidak mau tunduk kepada kebenaran? Tiga, apakah Anda mengenal Yesus hanya sebagai tokoh sejarah Bluetooth atau disconnected. sebagai Tuhan yang kekal? Ya. Empat, apakah Anda membatasi Allah dengan logika Anda atau membuka hati untuk menerima kebenarannya? Itu tolong dijawab dengan jujur. Teman-teman di YouTube channel boleh tuliskan di kolom komentar. Jesus was not created in Bethlehem. He was revealed there. Yesus tidak diciptakan di Bethlehem. Dia dinyatakan di sana. A limited mind cannot fully grasp an unlimited God. Pikiran yang terbatas tidak akan pernah sepenuhnya memahami Allah yang tidak terbatas. Denying Jesus' divinity doesn't make him less God. It only reveals a blind heart. Menyangkal keilahian Yesus tidak membuat dia kurang Allah. Itu hanya menunjukkan hati yang buta. Teman-teman, truth doesn't adjust itself to your understanding. You must adjust yourself to the truth. Kebenaran tidak menyesuaikan diri dengan pengertian Anda. Andalah yang harus menyesuaikan diri dengan kebenaran. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bukan sekedar manusia, tetapi Allah yang datang menyelamatkan kami. Buka mata hati kami, supaya kami tidak tersesat oleh pikiran kami sendiri, tetapi mengenal Engkau sebagai Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube channel ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dengan saya atau mempunyai kesaksian tentang kebaikan Tuhan, silakan call saya di nomor 08122 970 2298. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.